Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu nabi dari Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau adalah salah satu keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang masa kanak-kanak atau masa muda Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh karena itu, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dimulai di akhir masa dewasa ketika ia berusia lanjut. Nabi Zakaria alaihissalam adalah orang yang sangat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat soleh, bertanggung jawab atas sebuah masjid, dan kegiatannya dipusatkan di Bait Al-Maqdis, di mana kuil Sulaiman alaihissalam pernah berdiri. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Zakaria alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kelompok terakhir para nabi dan rasul turun dari Ishak alaihissalam. Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, dan Isa alaihissalam saling terkait, baik oleh hubungan darah maupun oleh kedekatan waktu dan lokasi. Selama masa ini, hiduplah di antara Bani Israel seorang pria dengan nama Imran. Dia begitu terkenal karena kesolehannya sehingga dianggap sebagai salah satu keluarga terbaik sepanjang masa. Dia bukan seorang nabi atau rasul, tetapi rumah tangganya begitu mulia dan tinggi di kerajaan Allah, sehingga bahkan ada satu bab dalam Al-Quran yang dinamai menurut namanya. Imran memiliki istri yang soleh dan saudara perempuannya menikah dengan Zakaria alaihissalam, seorang nabi. Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang masa kanak-kanak atau masa muda dari Nabi Zakaria alaihissalam. Oleh karena itu, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dimulai di akhir masa dewasa ketika ia berusia lanjut. Al-Quran menceritakan kisahnya dalam surat Ali Imran dan surah Maryam. Nabi Zakaria adalah anggota keluarga Imran, keluarga yang diberkati yang anggota-anggotanya juga termasuk Isa Al-Masih dan ibunya, Maryam. Ketika Maryam muda pergi ke rumah doa di Yerusalem, Allah dengan kebijaksanaan dan rahmatnya menunjuk Zakaria sebagai walinya. Setiap hari dia mengunjungi Maryam untuk memastikan bahwa semua kebutuhannya terpenuhi. Pengabdian Maryam kepada Allah mengesankan Zakaria alaihissalam, dan dia kagum dengan keajaiban yang akan dia temukan di kamarnya. Dikatakan bahwa dia akan mendapatkan buah-buah musim dingin di musim panas dan buah-buahan musim panas di musim dingin. Ketika Zakaria bertanya tentang bagaimana Maryam mendapatkan buah-buahan, dia menjawab bahwa Allah sang pemelihara yang telah menyediakan rezeki. Maryam berkata, "Itu dari Tuhan. Sesungguhnya Allah menyediakan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa batas." Quran Surat Ali Imran ayat 37. Oleh karena itu, Nabi Zakaria alaihissalam menyaksikan keajaiban seperti itu dengan matanya sendiri. Dia melihat Allah memberkati dan memelihara Maryam setelah ayahnya meninggal. Dia sendiri hanyalah sarana bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merawatnya dan memberinya perlindungan. Karena itu, ia memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu percaya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Nabi Zakaria memiliki keinginan yang membara untuk memiliki anak yang terus mendakwahkan risalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Ketika Nabi Zakaria menerima berita yang mencengangkan ini, beliau berdiri dalam doa. Nabi Zakaria menjawab dengan bertanya bagaimana ini bisa terjadi, mengingat usia tuanya dan kemandulan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan pelajaran yang dipahami Maryam. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki." Quran Surat Ali Imran ayat 40.
Reaksi ini mengingatkan pada reaksi sebelumnya yang diberikan oleh leluhurnya yang jauh, Ibrahim alaihissalam, ketika diumumkan kepadanya bahwa ia akan memiliki seorang putra. Itu bukan pernyataan ketidakpercayaan, melainkan tanda seru kejutan. Nabi Zakaria alaihissalam melanjutkan, Zakaria berkata, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Ali Imran ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa akan terjadi 3 hari di mana di dalamnya ia tidak mampu berbicara. Padahal saat itu ia sehat-sehat saja, tidak sakit. Jika hal ini terjadi padanya, maka hendaklah ia yakin bahwa istrinya hamil dan bahwa mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terwujud. Kemudian hendaklah saat itu ia berbicara kepada manusia melalui isyarat dan banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan sore. Nabi Zakaria keluar pada suatu hari kepada manusia dan hatinya dipenuhi dengan syukur. Ia ingin berbicara dengan mereka, namun ia mengetahui bahwa ia tidak mampu berbicara. Zakaria alaihissalam mengetahui bahwa mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terwujud. Lalu ia mengisyaratkan kepada kaumnya agar mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan sore hari. Ia pun selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Nabi Zakaria merasakan kegembiraan yang sangat dalam. Malaikat memberitahunya tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Yahya. Untuk pertama kalinya kita dihadapkan seorang anak yang ayahnya tidak memberikan nama kepadanya dan ibunya pun tidak memilihkan nama untuknya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberinya nama. Dengan kemuliaan yang agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berita gembira kepada Zakaria bahwa anaknya akan membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi seorang yang mulia dan seorang nabi dari orang-orang yang soleh. Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran Surat Maryam ayat 12. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari salah satu kisah Nabi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita dalam banyak kesempatan dalam Al-Quran bahwa Dia adalah perencana terbaik. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.